Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik saya menurut silabus adalah kajian konsep judul-judul dalam keperawatan ya. Ini saya yakin secara umum sudah dibahas oleh dosen-dosen yang lalu ya. Berarti nanti saya fokus ke arah roadmap penelitian di ilmu keperawatan. Cuma saya singgung dahulu sedikit ya. Jadi hakikat dasarnya bahwa penelitian atau kalau mahasiswa itu kita sebut skripsi, itu tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pengetahuan baru. Jadi untuk memperoleh tata cara baru, untuk memperoleh konsep-konsep yang baru. Secara retorika, penelitian ini sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Cuma orang dahulu mengatakan bukan penelitian. Orang dahulu itu menamakan dengan sebutan kebiasaan gitu aja. Tetapi sebenarnya itu adalah suatu penelitian. Penelitian atau cara memperoleh pengetahuan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah secara tradisional. Yang kedua adalah secara modern. Modern ini dalam garis miring ilmiah ya. Jadi ilmiah itu berarti dilalui dengan cara atau dengan kaidah-kaidah keilmuan. Sementara yang tradisional ini tidak melalui kaidah-kaidah tersebut. Maka di tradisional itu ada beberapa metode. Metode yang pertama itu hari ini kita sebut dengan cara trial and error. Mencoba, salah, mencoba, salah. Nah, itu berarti trial and error. Contohnya apa? Anda sekarang makan pecel, makan rawon, itu sebenarnya kan hasil penelitian itu. Jadi nenek moyang dahulu kita sebelum buat pecel itu ya nyoba dulu. Pertama membuat sambal, tidak dikasih kacang ya, kok tidak enak ya. Terus besoknya dikasih kacang, kok enak ya. Terus dikasih daun-daunan. Dulu tidak ada daun turi, bukan tidak ada lah, dulu tidak berani pecel itu dikasih daun turi. Tapi sekarang sudah mencoba dikasih daun turi dan enak. Ini penelitian, ini tradisional sebenarnya. Ini kita sebut sebagai trial and error. Maka dalam kajian pragmatis sebenarnya inovasi orang zaman sekarang itu jauh dengan orang zaman dulu. Karena zaman sekarang orang Indonesia, terutama orang Jawa ini kan di dalam model makanan aja itu saja sebenarnya, tidak ada inovasi baru. Ada misalnya geprek sekarang ya, tidak tahu geprek itu penemuan dekade hari ini atau sudah zaman dahulu yang atau diulang sekarang. Kalau di Malang ada yang namanya telo ya. Jadi mereka membuat inovasi berbagai makanan dari telo. Nah itu ya penelitian.
Dan itu kita sebut sebagai suatu tradisional. Karena apa? Karena setelah dicoba menghasilkan pengetahuan baru. Tetapi karena cara menelitinya tidak melalui kaidah-kaidah yang ditentukan oleh ilmu statistik, maka kita sebut sebagai cara tradisional. Dan saya melihat secara retorika di lapangan, ini tadi bicara masalah bunga turi ya. Sebenarnya kan bunga itu kan tidak hanya turi loh. Ada bunga mawar, ada bunga melati, bahkan ada bunga kamboja, dan bunga-bunga yang lain lah. Masa Tuhan menciptakan itu semua itu hanya untuk kita lihat, setelah itu layu dan menjadi sampah? Menurut saya pribadi kok tidak begitu ya. Artinya kita harus menelisik dan menganalisis untuk mendapatkan fungsi daripada bunga-bunga tersebut. Ya minimal menjadi makanan seperti daun turi itu tadi. Menurut saya seperti itu. Karena tidak mungkin bunga-bunga itu tidak ada kandungan-kandungan yang bersifat fungsional. Dan itu tugas kita sebenarnya. Atau tugasnya para chef. Ini hanya contoh umum ya, belum masuk ke perawatan. Perlu dilakukan trial and error. Dan paling bagus ya dilakukan secara ilmiah. Yang sudah dilakukan secara ilmiah adalah madu, apa itu sauda, itu kan untuk pengobatan ya. Itu sudah dikaji secara ilmiah. Ada yang akhir-akhir ini yang tren juga kulitnya manggis. Ada ginseng. Ginseng itu juga tidak terlalu kencang hasil penelitiannya. Sehingga ginseng itu menjadi ramuan-ramuan tradisional. Sebenarnya kalau diteliti secara mendalam ya saya kira masih multifungsi itu. Cuma kita belum melakukan hal-hal seperti itu. Ada di Mojokerto itu namanya pohon mojo. Berarti ukurannya sama dengan jeruk Bali. Itu kalau musimnya panen banyak sekali, besar-besar, dan itu menjadi kotoran semua, tidak difungsikan. Maka yang menjadi permasalahan dari kaidah agama, masa sih Tuhan menciptakan itu kok tidak ada gunanya? Apakah Tuhan harus memberitahu di kitab bahwa pohon mojo itu mengandung begini? Tidak seperti itu maknanya. Maka harusnya kita harus mencoba hal itu. Masa Pak mahasiswa mau meneliti seperti itu kan tidak jadi-jadi. Saya sarankan tidak, cuma ini kan pengetahuan saja sebenarnya. Kalau mau juga tidak apa-apa, cuma mahasiswa itu filosofinya kan kalau bisa cari judul kan jangan yang sulit, yang penting cepat lulus, nanti dikembangkan setelah lulus. Itu gambaran ya, trial and error. Dan kalau kita mau berpikir bisnis, rumput di sekitar kita di Indonesia ini kan banyak sekali. Mengapa kita tidak punya oriented bisnis bahwa rumput-rumput yang ada ini kita jadikan minuman? Misalnya jus rumput, nanti akan terbentuk jus rumput teki, jus rumput alang-alang, jus rumput daun jati. Itu kan herbal sebenarnya. Kan gatal Pak. Loh, kan tinggal mencarikan bumbu yang menghilangkan gatalnya. Seperti contoh daun pepaya. Daun pepaya itu kan pahit. Karena diolah dengan cara yang benar, maka pahitnya menjadi manis, enak dimakan.
Intinya apa? Intinya banyak sekali di sekitar kita yang tidak diteliti sehingga mereka tumbuh, habis itu kita matikan tanpa ada gunanya. Menurut saya kok ada gunanya menurut saya. Artinya perlu dilakukan kajian atau penelitian lebih lanjut gitu, sehingga nanti misalnya kamu bikin warung gitu ya, minuman khusus dari rumput, kan tinggal cari alatnya untuk menjadikan rumput-rumput itu menjadi dikeringkan, dicarikan mesin akhirnya menjadi tepung, nanti dicarikan penghilang gatalnya, selesai. Dan itu akan menjadi komoditas internasional, minuman ala rumput Indonesia, dalam kurung untuk kesehatan. Pentingkah itu Pak? Penting. Kok bisa? Loh ya, kita harus melihat kambing, sapi itu kan makannya itu, tapi mereka kok sehat gitu. Artinya proporsi anatomisnya kan mereka tidak jauh berbeda dengan kita. Sehingga kalau kita bisa meniru mereka dengan cara kita bikin enak, kita bikin minuman, atau mungkin nanti kita bikin seperti orang Malang ya, misalnya Pak donat dari telo, apa dari apa, itu kan nanti menjadi sesuatu yang menurut saya ekspor ke luar negeri. Nah, itu namanya trial and error. Yang kedua, cara kekuasaan. Cara kekuasaan itu adalah berbentuk, kalau saat ini ya undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, peraturan presiden, permen. Itu kan akhirnya menjadi suatu ilmu. Yang ketiga, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi, contoh sederhana ya, dulu di Kalimantan itu ada orang yang kena penyakit malaria, panas sekali ya. Dia itu sudah berobat kemana-mana, tidak sembuh. Akhirnya dia cuek dengan sakitnya, dia bekerja ke sawah. Pada saat dia melewati sungai kecil, dia haus, maka dia minum air di sungai itu. Habis minum itu panasnya kok menurun ya. Terus pulang mampir lagi, minum lagi. Paginya kok malah turun ya. Setelah minum 2 hari itu sembuh. Ternyata di situ dilihat oleh si peminum air itu tadi, ada pohon kina yang rubah, batang dan buahnya itu terendam oleh air. Sehingga setelah itu diteliti oleh orang-orang ilmiah, akhirnya menjadi suatu obat untuk menyembuhkan penyakit malaria di Kalimantan adalah dengan obat pohon kina. Jadi artinya pengalaman pribadi itu nanti selanjutnya akan ditindaklanjuti menjadi suatu temuan ilmiah, diteliti gitu. Awalnya ya dari pengalaman pribadi itu tadi. Dulu kalau masih ingat saudara, kalau orang Jawa pada saat pada saat saudara sakit perut, itu kan dulu dikasih simbukan, dan katanya langsung sembuh, bisa kentut. Ini psikologis ataukah ada aromaterapi dari baunya simbukan itu sehingga merangsang perut untuk mengeluarkan uap yang ada di dalam sehingga kembungnya sembuh. Tapi sekarang hilang ilmu itu. Warisan nenek moyang itu hilang, tidak dikaji lagi. Kalau itu memang suatu aromaterapi, maka kan tidak perlu dililitkan di perut. Kalau zaman dulu kan kita lilitkan ya. Kan cuma dibikin seperti fresh itu apa namanya,
yang apa ya, yang dioleskan itu nanti di hidung kan nanti kembungnya hilang. Begitu caranya gitu. Dan menurut saya banyak sekali warisan-warisan nenek moyang kita yang perlu diteliti, perlu dikaji ulang, ditemukan dengan cara ilmiah, sehingga nanti akan menjadi suatu pengetahuan baru yang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi ya, banyak sebenarnya. Nah, yang terakhir melalui jalan pikiran. Melalui jalan pikiran itu adalah hasil dari suatu membaca atau melihat. Seperti saya ngomong ini kan melalui jalan pikiran. Jadi iya kok harusnya kan begini. Akhirnya saya kepingin meneliti secara ilmiah. Itu aja ya. Jadi itu adalah contoh-contoh temuan-temuan penelitian yang bersifat tradisional, yang kalau nanti kita ungkap secara mendalam akan kita peroleh kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kajian ilmiah ini kita sebut sebagai keilmuan modern. Ini melalui langkah-langkah tertentu yang dibangun berdasarkan ilmu statistika. Nanti sampelnya harus berapa, nanti variabelnya berapa, cara pengujiannya bagaimana, dikatakan nanti signifikan untuk berhasil itu bagaimana. Itu berarti memakai cara ilmiah atau dengan cara modern itu tadi. Dan saya kira Anda sudah diterangkan topik ini ya. Kita masuk di sini hanya sekedar tahu aja sebelum masuk di topik keperawatan. Lah, mahasiswa keperawatan itu arahnya nanti ya menghasilkan skripsi. Kalau mahasiswa S2 nanti menghasilkan tesis. Kalau mahasiswa S3 nanti menghasilkan disertasi. Ini tugas akhir. Artinya selama kita melakukan pendidikan, kita dibebani oleh suatu kewajiban untuk menghasilkan suatu keilmuan. Nah, keilmuan ini nanti kalau sudah deal, sudah berhasil, sudah bisa dipertanggungjawabkan, sudah disidangkan, maka akan terbentuk menjadi suatu artikel atau makalah. Ini ada hasil, berarti apa? Sudah menjadi suatu keilmuan. Nah, target penelitian ini saya kira juga sudah diterangkan oleh dosen-dosen yang lalu ya. Pembuktian dari teori, ya apa yang kita lihat, apa yang kita baca, ini kita jangan percaya saja, harus dibuktikan. Yang kedua, mencari jawaban hal-hal yang ingin diketahui, yaitu tadi melihat mojo kok kan gunanya. Saya kira kok ada, maksud Tuhan menciptakan sesuatu kok no function. Teliti. Biasanya itu uji cobanya pada binatang dulu. Misalnya tikus. Nanti kalau tikus sudah selamat, biasanya ke arah yang lebih tinggi, kerah. Kalau kerah selamat, biasanya secara tidak atau sembunyi-sembunyi, kalau orang Amerika itu diuji cobakan pada narapidana yang kena hukuman mati. Sebelum mati itu dicoba obat itu dulu. Nah, nanti kalau sudah aman baru diproduksi untuk kepentingan manusia. Yang nomor 3, menemukan jawaban secara ilmiah. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang belum ilmiah, maka kita cari dengan cara penelitian. Berikutnya adalah kita bahas mengenai kalau begitu judul atau topiknya itu apa, Pak? Ya minimal topik-topik saudara ke arah sini. Misalnya Anda kepingin meneliti tentang pengembangan metode.
Misalnya judulnya gini, pengembangan metode pemasaran rumah sakit untuk menambah income. Ngono ku ya penelitian. Nek mungkin Anda sudah belajar MPKB. Anda kepingin MPKB itu bisa diterapkan enggak? Ya berarti judulnya implementasi model MPKB untuk efektivitas kerja. Ngono judulnya. Ada model penanggulangan. Ini misalnya Corona. Corona ini kan banyak orang yang sakit karena ketakutan, sehingga antibodinya menurun. Maka Anda membuat judul model penanggulangan psikologis untuk meningkatkan imunitas masyarakat di masa pandemi. Ngono judulnya. Pokoknya judulmu aja kok hubungan pengaruh ngono ku sajane yo zaman dulu jadul. Pakai kata-kata ini ya nanti ya. Kalimat-kalimat yang kita paparkan ini adalah kalimat-kalimat di awal topik atau judul. Nah, terus mahasiswa itu judulnya apa Pak ya? Harusnya yo judulnya mahasiswa itu untuk membuktikan teori yang ada di mata kuliah. Jadi tidak usah repot. Ada mata kuliah KDM, kan banyak KDM itu. Ada komunikasi, ada etika, sampai ada manajemen keperawatan. Maka kalau mahasiswa itu bingung itu ya berarti lu kan ini kuliah tak dulinan. Kan sebenarnya waktu kuliah itu Anda kan banyak berpikir, iya tak, itu yang harus diteliti. Pada saat kuliah Anda diterangkan tentang perawatan luka modern. Terus ada yang menerangkan tentang perawatan luka tradisional. Loh, apakah memang yang modern itu lebih canggih daripada tradisional? Nah, itu diteliti. Caranya. Sehingga kalau mahasiswa bingung mencari judul kayaknya ya lupa dengan kuliahnya. Contoh ini aja, KDM. Di KDM ada SOP. Salah satu SOP adalah melakukan injeksi jarum menghadap ke atas ya, kan? Apakah itu sudah betul secara kajian penelitian? Terus kalau itu sudah betul, betulnya itu dari sudut apa? Apakah dengan jarum menghadap ke atas itu lebih mudah masuk? Misalnya kalau kita nyuntik IV aja lah, atau paling sering kan SC dan IC lah. Apakah mudah masuk? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah nyerinya berkurang dengan jarum menghadap ke atas bagi pasien? Yang ketiga, jadi yang pertama apakah gampang masuk? Yang kedua, apakah nyeri pasien dengan ditusuk jarum menghadap ke atas itu lebih ringan? Terus yang ketiga, apakah memang kita itu sebagai perawat ini enak dengan posisi yang dirasakan perawat itu, memang lebih enak enggak dengan posisi jarum menghadap ke atas? Mengapa kita tidak coba jarum menghadap ke samping kiri, ke samping kanan, bahkan jarum kita hadapan ke bawah? Nah, mengapa ini yang perlu diteliti? Gunung. Berarti misalnya, terus judulnya piye Pak? Misalnya pemasangan infus. Jadi kajian efektivitas metode pemasangan infus dengan jarum infus menghadap ke atas, ke bawah,
samping kiri dan samping kanan. Judulnya ngono. Jadi engko akhirnya awakmu dengan 3 metode tadi ya akan menemukan satu rata-rata dari 10 orang yang disuntik dengan jarum menghadap ke atas, siji semuanya masuk, sukses. 2, nyeri pasien kategori 5. 3, perawat menyatakan enak pada saat jarum menghadap ke atas. Terus yang kedua, jarum menghadap ke bawah. Dari 10 menyuntik yang masuk cuma 7. Pasien analisis nyeri 7. Perawat pada saat memegang tidak begitu nyaman. Ngono caranya. Sehingga nanti ada kajian efektivitas dari keempat sudut atau metode tersebut. Ya ngono judul iku rada keren. Tipes. Ada ilmu yang mengatakan orang tipes itu dikasih nasi tim ya. Memang betul dengan nasi tim itu mudah sembuh. Kan harus diteliti. Caranya apa? Ya sudah, pasien 10 orang dikasih nasi tim, yang 10 orang dikasih nasi biasa. Terus kita lihat proses kesembuhannya cepat mana. Kan ngono penelitian itu. Terus judulnya piye, Pak? Yang ini potensi konsumsi nasi tim pada pasien tipes untuk membantu proses penyembuhan. Judulnya ngono ya. Pengembangan terapi tertawa terhadap penurunan tingkat depresi pada pasien usia lanjut. Tidak guyu. Guyunya gimana, Pak? Ya nanti kamu belajar teorinya dulu. Kalau perlu ya guyu yang bikin depresi hilang, apa guyu jekaklah, guyu sedang-sedang saja, guyu ditahan, dan lain-lain. Itu diteliti saulan. Kalau saya guyu jekaklah itu tiba oleh saulan tambah gendeng. Berarti kan guyu jekaklah menimbulkan menambah depresi. Guyu biasa ternyata bisa meningkatkan daya tilik pasien. Nanti diamati dengan cara apa? Kuesioner. Sebelum terapi sama sesudah terapi. Jadi saya ulangi, topik penelitian mahasiswa itu harusnya bersumber kepada mata kuliah yang sudah diterapkan. Tingkat 3 kan sudah ke rumah sakit toh. Kajian mata kuliah melihat rumah sakit baru muncul suatu ide atau topik penelitian. Begitu. Terus prosesnya gimana, Pak? Yang pertama adalah topik dulu. Ini saya kira sudah dijelaskan oleh dosen-dosen dulu. Terus masalah, terus rumusan masalah, terus tujuan. Judul itu terakhir. Jadi yang pertama itu topik sebenarnya. Bahkan judul itu akan muncul setelah skripsi selesai kok. Karena apa? Ternyata hasilnya tidak seperti judul. Jadi judul itu bisa berubah di akhirnya. Jangan heran. Maka di awal itu jangan punya prinsip ke judul, tapi ke topik aja. Oke, ini hanya bahasan saja. Mungkin chatting yonol berarti 17 ini kayak kejelasan sampai orang harus nulis balas. Oke, saya kira kalau tidak ada yang tanya dan tidak ada yang chatting, saya kira sudah jelas ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.